Hari ini kita akan meringkas sebuah film berjudul Late Night Ride. Film ini bermula dari adegan seorang embak naik Kopaja malam-malam. Anehnya Kopaja itu selalu stop di setiap halte walaupun gak ada orang yang naik atau turun. Karena kesal, si embak pun tanya ke sopir. "Bang, ngapain sih stop mulu? Kan gak ada orang." Si sopir jawab, "Ini putaran terakhir, biasanya yang naik gak cuma manusia. Tapi ada juga setan kayak embak." Mendengar penjelasan sopir, si embak mencoba bersabar. Waktu mau duduk lagi, tiba-tiba lampu di Kopaja mati. 好兄弟、好姐妹、小妹妹啊，刚才乱讲话，你们原谅他哦，原谅他。 Si embak pun kena mental dan buru-buru minta turun. "Bang, kiri bang, buru bang." Adegan pun berpindah ke tiga embak-embak yang ngakunya YouTuber. Mereka lagi cari gara-gara di taman yang katanya ada hantu, supaya channelnya rame. Ada Ned, Di, sama Alex. Satu lagi temennya Charlene, gak bisa dateng karena kena mental di awal film. We are at the cycling park next to the newly opened FC. And rumor has it that this place is haunted. Mereka ngebolang sambil naik odong-odong. Si Ned mencoba berkomunikasi sama embak hantu dengan cara kring-kringin lonceng sepeda. Setelah beberapa lama kring-kringin lonceng, akhirnya ada yang ngebales dengan kring-kringin lonceng sepeda. What's wrong? Just listen to this, okay? Setelah dengar suara kring-kring, mereka coba jalan kaki untuk mencari sumber suara. Dan hal-hal aneh mulai terjadi. It's just a bed. 你没有看到一个人影吗？ I didn't see anyone. 可是我有看到啊。你是有看到吗？ See? Nothing. Hey, wait. Stop it. Si Alex yang songong pun mulai emosi. Dia curiga kalau Charlene, teman mereka yang gak datang, bekerja sama dengan Ned untuk mencoba ngeprank dengan cara menakut-nakutin mereka. Woi, Charlene, anjing lo. Keluar lo sini. Tiba-tiba ada tangan cabul yang ngeraba-raba kaki Di. Ini membuat Alex naik pitam karena dia juga pengen diraba tapi gak ada yang mau. Akhirnya dia cabut dari lokasi. Di pun ikutan cabut, ninggalin Ned sendiri yang gila konten. Something is definitely not right. And I am gonna get to the bottom of it. Dan tiba-tiba pundak Ned pun diraba-raba juga. Si Ned ketakutan dan kabur ngebut-ngebutan naik odong-odong dan akhirnya si Ned akhirnya tiduran di lantai karena kelelahan. Makanya inget pesan ibu, jangan kebut-kebutan di jalan. Seminggu setelah kejadian Ned tiduran di jalan. Di terminal Pulau Gadung, ibu sopir abis narik dan udah mau pulang. Waktu mau turun dari bis,
Ternyata seorang bocah. Anjing bener nih bocah. Lalu datang om-om pedofil. Ternyata bokapnya tuh bocah. Si bocah namanya Josh. Emaknya baru meninggal. Jadi dia mogok bicara dan suka keluyuran sendiri malam-malam. Setelah dibacotin bapaknya, akhirnya mereka pulang. Adegan berpindah ke seorang embak-embak narik gokar. Embak ini namanya Min. Penumpangnya lagi enak-enak di belakang. Lagi enak-enak bersilat lidah. Si cewek malah melihat Mbak Kun yang nebeng di gokar. Si cewek gak seneng kalau ada yang ikutan nebeng, jadi dia minta turun aja. Cerita pindah ke si Josh baru sampai rumah. Jauh juga rumahnya. Sampai pagi baru nyampe rumah. Langsung masuk kamar. Dasar bocah gak punya adat. Bapaknya Josh nggak mau anaknya sedih terus. Jadi dia simpen semua foto-foto emaknya supaya si Josh bisa cepet lupa sama emaknya. Jadi si papa bisa kawin lagi deh. Pinter juga nih papa. Semua foto-foto disimpan di koper, tapi di pantulan bayangan pintu. Kelihatan ada cewek lagi jalan. Wah, ternyata ini rumah ada hantunya juga. Baru ditinggal bentar. Itu foto-foto malah berbaris rapi di kasur. Enak juga. Punya hantu yang suka beres-beres. Jadi gak perlu pembantu lagi. Hemat. Waktu mau beres-beres tas les gambar si Josh tiba-tiba. Papa Josh geli lihat tangan itu. Karena kotor. Kayak abis cebok tapi gak cuci tangan. Hijorok. Nggak lama di depan kedengeran ada yang ngetuk pintu. Paket. Papa Josh buka pintu. Ternyata yang datang bukan abang JNE, tapi om-om cabul yang ngakunya polisi. Pak polisi menanyakan perkara kematian istri Papa Josh. Yeah, sure. I went to the airport to pick up my wife and my son. We're driving home. Dari ceritanya Papa Josh ada si Ned yang lagi naik sepeda. Tapi ceritanya si Papa Josh kagak jelas. Bisa cerita apa kagak sini Papa Josh? You make a move, Miss Young. Thank you. Pak polisi dengernya juga kesel. Jadi mereka pulang aja deh. Malamnya Josh dan papanya pergi ke rumah neneknya buat nebeng makan. Mereka pergi naik bus. Si Josh duduk depan, papanya duduk di belakang. Ini Papa Josh perutnya pasti buncit jadi susah buat ngebungkuk. Dasar om-om buncit. Waktu ngeliat ke depan ada kaki yang duduk bareng si Josh. Wah, kayaknya hantu Mama Josh ikutan naik bis. Setelah sampai di rumah neneknya dan nebeng makan sampai kenyang, handphone Papa Josh ada yang nelepon. Wah, pasti nawarin kartu kredit nih. Suzon Papa Josh. Papa Josh pun keluar ke balkon untuk telepon. Ternyata bukan nawarin kartu kredit tapi selingkuhannya. Brengsek juga nih Papa Josh. Diam-diam si Josh nguping. Papa Josh tertangkap basah lagi selingkuh. Kamu ketahuan. Lagi selingkuh. Sama pacarmu. Adegan berpindah ke Min yang lagi ke bengkel. Mau pasang nos. Supaya kenceng lari mobilnya. Waktu lagi ngecek-ngecek, si Min malah ngeliat ada oli bocor dari bawah mesin. Wah, turun mesin nih. Bangkrut dah gue.
pikir Min. Si Min coba melongo ke bawah mobil. Dan tiba-tiba, wah, hantu Ned gentayangan. Ada dendam apa nih Ned sama Min? Tapi masih cantik aja nih Ned, walau udah jadi hantu. Setelah mobilnya turun mesin, si Min pun sedih karena sudah habis duit banyak. Apalagi hantu Ned suka gangguin dia, bikin Min tambah frustasi. Min coba ingat-ingat, apa penyebab Ned gangguin dia? Terus bagaimana dengan hantu Mama Josh? Apakah ada kaitannya dengan hantu Ned? Mari kita ikuti cerita ini terus sampai habis. Si Min melihat ke kamera di mobilnya, dan mengambil memory card-nya, mungkin untuk mencari bukti. Min mencoba keliling-keliling sambil cari angin. Tiba-tiba, hantu Ned minta Min menyerahkan diri. Nampaknya si Min memang ada melakukan kejahatan. Apakah Min yang menabrak Ned? Bagaimana dengan Papa Josh? Papa Josh nabrak apa? Lalu kok Mama Josh bisa jadi hantu? Makin banyak pertanyaan. Yuk kita percepat lagi film ini, biar tahu jawabannya. Waktu balik dari rumah neneknya, Josh dan papanya naik bis lagi. Papa Josh nguping Josh lagi sekongkolan dengan hantu Mama Josh. Untuk menyiapkan kejutan untuk Papa Josh. Papa Josh pun jadi deg-degan. Gak sabaran. Kira-kira kejutan apa ya yang bakal diberikan nanti? Tiba-tiba bis mogok. I don't know what the hell. Si Josh pun kabur dari bis. Bener-bener dah nih bocah. Papa Josh pun lari menyusul anaknya. Woi anak setan, mau kabur kemana lu? Woi bocah, jangan kabur lu. Wah gua cok slam juga lu. Tadi di bis papa denger kamu ngobrol sama mama. Kamu mau ngasih kejutan ke papa. Kejutan apa? Kasih taulah woi. Penasaran nih papa. Lalu Josh pun cerita. Ternyata Mama Josh sudah tahu kalau Papa Josh selingkuh. Semua barang bukti berupa foto sudah ada. Mama Josh pun minta cerai. Hak harta Gono Gini pun diminta oleh Mama Josh. 联名户口的钱我要，房子卖了的钱全部都归我，还有 Josh 的抚养权也都归我。我会带 Josh 和妈去 Australia。 Papa Josh bingung. Semua harta dan anak diminta sama Mama Josh. Jadi gelandangan dia. 公平，
那你和 Tracy 抱在一起的时候，有没有考虑过我的感受？他说错，我说是你自己不要跟，现在还来怪我跟 Tracy。所以和另外一个女人搞在一起是我的错。你可不可以不要每次都无理取闹？小心！ Di saat lagi galau, tiba-tiba si Ned dengan odong-odongnya malah stop tengah jalan. Dan akhirnya, wah ternyata si Ned masih hoki, bisa lolos dari maut. Woi anjing, bawa mobil yang bener dong. Kaget nih gue, syukurin lu. Kabur ah. Di saat genting, setan pun mulai berbisik, menumbuhkan benih-benih 和另 kebencian. 外一个女人搞在一起是我的错。我要离婚，连名户口的钱，我要房子卖了的钱，全部都归我，Josh 的抚养权也都归我。我会带 Josh 去 Australia。 Ada beling nih. Bunuh gaya, tar dosa. Tapi kalau gak bunuh jadi gelandangan, duh, galau. Ah, gas dah. Mati lu. Perbuatan laknat papa disaksikan oleh Josh. Makanya si Josh jadi gila dan benci sama papanya. Begitulah cerita dari si Josh. Josh， Papanya pun akhirnya mati. Si Josh resmi jadi yatim piatu. Demi dendam, hantu mama rela anaknya jadi yatim piatu. Dasar setan. Akhirnya asal mula hantu mama sudah terkuak. Adegan berpindah ke Min yang pingsan. Si Min tiba-tiba sadar dan mau kabur. Mungkin takut gak bisa bayar biaya rumah sakit, jadi kabur aja. Tapi gak lama ketangkep karena larinya sambil pincang. Dan diikat di kursi roda. Di situ juga ada si Josh sang yatim piatu. Gak lama dua polisi yang pernah datang ke rumah Josh pun dapat jatah akting lagi. Lumayan dapat nasi bungkus. Si Min melihat polisi, langsung mengeluarkan memory card. Apa ya kira-kira isi memory cardnya? Ternyata karena punya keahlian nyetir sambil tidur, Min pun gak nyadar kalau dia pernah nabrak Ned sampai jadi hantu.
Si Josh dibawa pulang sama neneknya, karena mama papanya sudah jadi hantu. Lumayan mamanya dapat downline 1, hantu ternyata adalah bisnis MLM. Akhirnya Min pun menyerahkan diri ke polisi. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton film ini. Sampai ketemu lagi di ringkasan film lainnya.